Dan top news berita terakhir ini adalah PNS gitu ya yang tampaknya akan semakin happy nih karena pemerintah ini memastikan bahwa dana pensiunan PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Namun perubahan skema pensiunan telah selesai dibahas di Kementerian Keuangan dan tinggal menunggu penyelesaian pembahasan peraturan pemerintah. Nah, skema Dapen PNS Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun tabungan dan asuransi pegawai negara atau TASPEN ditambah dengan dana dari APBN. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS bakal lebih besar nih, karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar. Sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya yang lebih sebesar dari skema saat ini. Pasalnya skema fully funded, selain diambil dari persentase take home pay, rediviut pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan juga pemerintah sebagai pemberi kerja. Gaji dan sebagainya itu APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan ya, tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen Prabowo itu diserahkan kepada Presiden. Kapannya atau berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan siap. Presiden memastikan gaji PNS, anggota TNI Polri naik, itu uang pensiun PNS juga naik. Kepastian kenaikan disampaikan Presiden dan nota keuangan di DPR. Sore ini kita akan mengulas ya dengan peneliti senior Indef, Profesor Didi Rahbini. Selamat sore Prof Didi. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Didi, Presiden akan menaikkan gaji PNS, uang pensiun. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 20-30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita ya. Memang ada 1-2 tapi terbatas seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah ya, dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja yang sudah masuk secara profesional di tempat-tempat dunia usaha, perbankan dan lain-lain. Itu problem yang kita hadapi. Bandingkan dengan Singapura ya bumi dengan langit. Nah ini perlu reformasi, ya, perbaikan-perbaikan secara bertahap. Oke, jadi apakah akan membuat ataupun menggenjot produktivitas ASN menurut Prof Didi itu tidak akan terjadi ya? Jawabnya tidak. Ini sudah penyakit lama, diberi kenaikan 8% tidak. Oke. Jawabnya tidak. Bahkan yang naik ratusan persen seperti bea cukai dengan pajak itu kan busuk di belakangnya. Sudah eselon atasnya 100 juta, itu hampir 100 juta gajinya. Tapi korupsinya nomor 1 itu kalau dilombakan. Ya, bea cukai yang diungkap oleh Prof Mahfud MD itu. Ya. Dengan pajak. Itu sejak dulu ya. Saya masih kecil itu tahu pegawai pajak itu. Waduh kok sama dengan bupati rumahnya ini. Nah, itu korupsi itu memang merajalela ya di pegawai negeri dan belum disentuh kecuali gajinya dinaikkan di Kementerian Keuangan. Tapi kualitasnya, korupsinya tetap saja. Prof Didi, jadi alasan pemerintah ataupun alasan Presiden menaikkan gaji PNS demi menjaga agar pelaksanaan reformasi birokrasi itu alasannya nggak cukup kuat politik. Ya? Enggak ada. Ini politik saja. Ini politik yang dibungkus. Kalau mau sebenarnya secara profesional ya, produktivitas ini rumus sunatullah teori.
produktivitas harus lebih besar daripada gaji upah. Pegawai negeri itu tidak produktif. Mungkin gajinya rendah, produktivitasnya lebih rendah lagi. Jadi memang diperlukan pimpinan-pimpinan yang kreatif ya, seperti Surabaya, mungkin Banyuwangi dan beberapa tempat lain ya. Dan itu dilakukan secara terdesentralisasi, secara pusat tidak bisa. Nah, secara desentralisasi itu sudah mulai dilakukan kementerian-kementerian khusus yang tidak punya perwakilan daerah. Kementerian Luar Negeri itu seleksinya bagus. BI juga cukup bagus, beberapa itu bagus ya. Nah, ini nggak bisa secara massal, ini kan hiburan politik doang. Alasan politik itu apa maksudnya? Alasan politik yang dibungkus itu apa, Prof. Didik, maksudnya? Untuk apa kemudian? Ya nggak ada dong. Ya nggak ada orang ini penyesuaian saja, bukan kenaikan gaji. Ini penyesuaian bahwa terlalu rendah, dinaikkan secara bertahap, diperbaiki kualitasnya. Oke. Apakah dengan ya, seperti saya dapat pensiun di DPR itu 3 juta. Ya sudah, saya terima. Baik. Perbaiki saja BPJS-nya, transportasi umumnya, dan lain-lain. Prof. Didi, apakah kemudian dengan menaikkan gaji PNS sebanyak 8% ini dapat menyederhanakan ataupun membuat reformasi birokrasi dan juga menekan praktik-praktik korupsi di Nggak ada. pemerintahan? Enggak, tidak. Jangan kaitkan kenaikan 8% ini dengan efisiensi birokrasi dan lain-lain. Itu yang naik ratusan persen di Kementerian Keuangan sendiri. Jadi nggak ada kaitannya ya? Itu paling buruk, nggak ada kaitan. Ini politik aja. Udah bacanya itu politik. Oke.